Linta, kamu benar-benar menyimpan nomorku sebagai Lintah? Saat sang istri memeriksa ponsel suaminya dengan tangan gemetar, kebenaran yang tak ingin ia percaya pun terungkap. 7 tahun pernikahan. Nama yang diberikan suaminya untuknya hanyalah Lintah. Memangnya aku salah bicara? Kamu kan memang Lintah yang hanya hidup dengan menghisap uangku. Hari itu, di dalam hati sang istri, yang tumbuh bukanlah air mata, melainkan sebilah kapak. Ia bersumpah akan menjadi Lintah sungguhan seperti yang dikatakan suaminya. Menghisap darah dan jiwanya, hingga tak bersisa. Kisah hari ini dimulai. Cinta Ayu sedang mengobrak-abrik sofa ruang tamu, mencari pengisi daya ponselnya. Di mana sih charger ini? Dan saat itulah, dari sela-sela bantal sofa, ia melihat ponsel suaminya, Budi Perkasa. Ketika layar menyala dan notifikasi pesan berkedip, dunia cinta seakan berhenti. Sayang, Lintahnya sudah kamu singkirkan? Aku harus menunggu sampai kapan? Jantung cinta serasa jatuh ke lantai. Lintah, kata yang mengerikan itu menusuk tajam ke matanya. Saat cinta ragu-ragu meraih ponsel itu, pesan lain masuk. Besok bawakan es teler mangga, ya, lagi ingin yang segar-segar. Dengan tangan gemetar, cinta membuka kunci pola ponsel itu. Tanggal ulang tahun suaminya. Selalu kata sandi yang sama. Cinta memeriksa riwayat panggilan suaminya dan menemukan fakta yang lebih mengejutkan. Suami yang sangat ia percayai telah menyimpan namanya sebagai Lintah. Lintah. Sebuah rintihan lemah keluar dari bibir cinta. Tepat saat itu, suara pintu depan terbuka membuat cinta terkejut. Ia melempar ponsel itu kembali ke tempatnya. Kok belum tidur? Sedang apa? Suaminya, Budi, masuk ke ruang tamu sambil melonggarkan dasinya. Tari, aku sedang cari charger, terus ponselmu jatuh di sini. Cinta berusaha bersikap biasa saja sambil menyerahkan ponsel itu, tetapi suaranya sedikit bergetar. Oh, pantas saja ku cari-cari dari tadi. Ngomong-ngomong, Om Z Cafe hari ini luar biasa. Memang beda kalau aku yang mengembangkan menunya. Budi tertawa pongah sambil menepuk bahu cinta. Kalau kafe kita sukses, nilai gedung ini juga ikut naik, kan? Aku ini suami sekaligus pemilik gedung yang hebat. Tawa dan sentuhan itu terasa begitu menjijikkan bagi cinta. 7 tahun yang lalu, wajah Budi yang lugu terlintas di benaknya. Mbak Cinta, masih ingat saya? Saya Budi Perkasa dari Fakultas Manajemen. Tentu saja, Mas Budi. Aku ingat, itu adalah awal mula mereka berpacaran. Saat mengetahui bahwa Cinta mewarisi kekayaan yang sangat besar dari ayahnya, Budi menjadi sangat berhati-hati. Apa orang sepertiku pantas bersama Mbak Cinta? Sikapnya yang tulus dan rendah hati itu membuat hati Cinta luluh. Pada kencan pertama mereka, Budi merasa bersalah meski hanya makan nasi goreng spesial seharga Rp100.000. Mbak Cinta, maaf ya, aku hanya bisa mentraktir makanan seperti ini. Mas Budi, uang itu tidak penting. Yang penting hatinya. Mata Budi berbinar mendengar kata-kata Cinta. Dulu, Cinta mengira binar itu adalah tanda haru. Kini ia sadar, itu adalah binar ketamakan. Begitu mereka menikah, Cinta menghadiahkan seluruh lantai 1 gedungnya kepada Budi. Interior seharga Rp3 miliar dan mesin kopi terbaik, semuanya sempurna. Mas Budi, ini kan impianmu sejak lama. Sekarang, kembangkan sayapmu di sini. Cinta, terima kasih banyak. Aku janji akan sukses dan menjadikanmu wanita paling bahagia di dunia. Dengan papan nama kopi Budi, ia tidak pernah membayar sepeser pun uang sewa, karena ia adalah suaminya. Itu adalah bentuk perhatian Cinta untuk membangkitkan semangat suaminya yang selalu merasa rendah diri. Dan semua itu adalah kebohongan yang dibungkus atas nama Cinta. Wajah ibu mertuanya juga terlintas, yang sejak hari pertama pernikahan tanpa malu-malu menyentuh perut Cinta dan menanyakan soal keturunan. Kapan kalian akan memberi kami cucu? Keluarga kita ini keturunan priai, terah bangsawan 300 tahun. Apa kamu mau memutus garis keturunan keluarga kami? Setiap lebaran, setiap acara keluarga, ibu mertuanya memperlakukan Cinta seperti seorang pesakitan. Dan di tengah waktu yang terasa seperti neraka itu, Budi selalu menjadi penonton. Ibu kan orang zaman dulu,
Mau bagaimana lagi? Kamu mengerti sedikit ya? Nanti juga kalau sudah punya anak, beliau akan baik-baik saja. Dan setahun yang lalu, betapa tidak tahu malunya wajah Budi saat datang bersama seorang konsultan pajak. Cinta, kata konsultan pajak, ini sangat bagus untuk mengurangi pajak. Bagaimana kalau kita buat kepemilikan gedung ini atas nama bersama? Nama bersama? Sepertinya. Cinta, apa kamu keberatan membagi kepemilikan denganku? Bukan begitu. Baiklah, ayo kita lakukan. Memang istriku ini bijaksana. Keinginan bodohnya untuk menjaga harga diri Budi akhirnya kembali menjadi bumerang yang menusuknya. Mungkin semua ini adalah sebuah penipuan besar yang telah direncanakan dengan rapi sejak awal. Budi. Cinta akhirnya membuka mulut, memanggil Budi yang hendak masuk ke kamar. Ya, kenapa? Apakah ada masalah di antara kita? Masalah? Tiba-tiba bicara apa? Tidak, hanya saja belakangan ini kamu terasa berbeda. Aku kenapa? Aku banting tulang di luar demi siapa? Seenaknya saja orang yang santai di rumah bicara seperti itu. Budi berteriak sambil menunjuk-nunjuk dan mendekati Cinta. Melihat tatapan tajam itu, Cinta tanpa sadar melangkah mundur. Bukan apa-apa. Mungkin aku yang terlalu sensitif. Saat Cinta menunduk, Budi mendengus dan masuk ke kamar, membanting pintu. Ditinggal sendirian di ruang tamu, Cinta berdiri dengan kaki yang terasa akan roboh. Linta, nama yang disimpan suaminya untuk istrinya. 7 tahun kebersamaan, semua momen yang ia yakini sebagai cinta, hancur berkeping-keping dalam sekejap. Foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding, di mana ia tersenyum bahagia, kini terlihat begitu bodoh. Saat itu pun, apakah aku sudah menjadi lintah di matamu? Dengan tangan gemetar, ia mencoba mengambil segelas air, tetapi bahkan tidak sanggup membawanya ke bibir. Di atas meja makan, foto ayahnya menarik perhatiannya. Cinta, gedung-gedung ini adalah masa depanmu, hidupmu. Jangan percaya pada siapapun, dan jagalah dengan bijaksana. Wasiat ayahnya terngiang jelas di telinganya. 3 gedung di kawasan elit Kuningan, Jakarta, senilai 300 miliar rupiah. Itu adalah darah dan keringat ayahnya. Ayah, aku bodoh sekali. Harta yang ayah kumpulkan seumur hidup. Air mata panas mengalir deras dari mata Cinta. Nama bersama. 2 kata itu menyebar seperti racun. Rasa takut kehilangan separuh harta yang ayahnya kumpulkan seumur hidup membuatnya gemetar seperti daun. Tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Cinta mengepalkan tangannya begitu erat hingga terasa sakit. Dari kamar tidur, terdengar suara dengkuran Budi. Suara itu membuatnya merinding, dan ia bergegas ke kamar tamu. Malam ini, ia tidak sanggup bernapas di ruangan yang sama dengan pria itu. Meski berbaring di tempat tidur, nama Rina dan kata Lintah terus berputar di kepalanya, membuatnya tidak bisa tidur. Hatinya terasa akan meledak karena sakit hati dan amarah. Pukul 3 dini hari, Cinta terhuyung-huyung kembali ke ruang tamu. Tas kerja Budi yang tergeletak di samping sofa menarik perhatiannya. Ia menahan dorongan kuat untuk membukanya. Belum saatnya. Aku butuh bukti yang lebih kuat. Cinta mengeluarkan ponselnya dan mencari nomor temannya yang seorang pengacara. Ia harus meneleponnya begitu pagi tiba. Aku harus tahu dengan pasti, apakah aku benar-benar bisa kehilangan gedung itu. Cinta menatap foto ayahnya sekali lagi. Ia adalah putri yang mewarisi ketangguhan ayahnya. Ayah, aku pasti akan menjaganya. Semua yang ayah tinggalkan untukku. Meskipun matanya bergetar sedih, di dalamnya berkobar tekad yang kuat. Ia menatap tajam ke pintu kamar tempat Budi tidur. 7 tahun. Jika semua itu bohong, aku akan membuatmu membayar harganya. Cinta menyeka air matanya dan kembali ke kamar tamu. Di tengah udara subuh yang dingin, Cinta bersumpah untuk tidak akan hancur lagi. Mulai besok, selayaknya putri ayahnya, ia harus memulai perang untuk merebut kembali hidupnya. Keesokan paginya, Cinta terbangun di tempat tidur kamar tamu. Karena tidak bisa tidur semalaman, seluruh tubuhnya terasa pegal. Saat ia keluar ke ruang tamu, Budi sudah tidak ada. Hanya ada secarik memo yang tergeletak sembarangan di meja makan. Aku berangkat ke kafe lebih awal.
Cinta meremas kertas itu dengan sekuat tenaga dan melemparkannya ke tempat sampah. Cinta mulai mengingat-ingat kembali tingkah laku Budi belakangan ini. Selama 3 bulan terakhir, setiap hari Kamis, Budi selalu pergi keluar. Aku mau survei pasar, melihat kafe-kafe yang sedang tren. Betapa bodohnya ia yang percaya begitu saja pada kata-kata suaminya. Setiap kali ia meminta laporan penjualan, Budi selalu marah besar. Katanya kafe ini untukku, sekarang kamu minta uang? Setelah berteriak seperti itu, ia akan membanting pintu kamar. Cinta masuk ke ruang kerja Budi dan mencoba membuka laci mejanya. Laci itu terkunci rapat. Apa yang kau sembunyikan rapat-rapat seperti ini? Ia teringat jam tangan mahal yang berkilauan di pergelangan tangan Budi beberapa hari yang lalu. Budi, jam tangan itu baru? Ya, dari mana? Oh ini, beli bekas dengan harga murah. Aku kan pemilik kafe, setidaknya harus punya yang seperti ini. Saat itu, ponselnya berdering keras. Nama cintaku yang tertera di layar terasa menjijikkan. Sayang, bisa datang ke kafe hari ini? Ibu harus ke rumah sakit. Ibu sakit? Bukan, hanya check up rutin. Sepertinya aku harus mengantarnya. Baiklah, jam berapa aku harus ke sana? Kalau bisa sekarang, itu yang terbaik. Sekalian tolong bersihkan kafe, ya? Setelah menutup telepon, firasat buruk menyelimuti hati Cinta. Sesampainya di kafe, seorang pegawai bernama Sari sedang sibuk sendirian. Ibu Cinta, selamat datang. Mas Budi mana? Sudah pergi, Bu. Oh ya? Iya, sekitar 30 menit yang lalu, perginya terburu-buru. Cinta memandangi kafe itu. Kafe yang tadinya berkilauan kini tampak berdebu di beberapa sudut. Cinta mulai membersihkan setiap sudut kafe. Saat makan siang, Cinta pergi ke restoran terdekat bersama Sari. Bu, bolehkah saya meminta gaji bulan ini lebih awal? Sari bertanya dengan ragu. Sari, ada masalah? Sebenarnya, ibu saya harus dioperasi. Tapi biaya rumah sakitnya kurang sedikit. Berapa yang kamu butuhkan? Tanpa ragu, Cinta mengeluarkan uang tunai 20 juta rupiah dari dompetnya dan memberikannya kepada Sari. Gajimu akan tetap dibayar tepat waktu. Ini anggap saja bonus. Semoga operasi ibumu berjalan lancar. Mata Sari langsung berkaca-kaca. Bu, uang sebanyak ini. Bagaimana saya bisa membalasnya? Jangan pikirkan soal membalas, rawat ibumu baik-baik. Kamu sudah banyak membantu sejak kafe ini pertama kali buka. Bagiku, kamu sudah seperti keluarga. Sari ragu sejenak, lalu seolah mengambil keputusan, ia membuka mulut. Bu, sebenarnya ada sesuatu yang harus saya sampaikan. Apa itu? Katakan saja. Sudah sekitar 3 tahun ini, Mas Budi hampir tidak pernah mengurus kafe. Yantung Shinta menselus. Saya tidak tahu dia pergi kemana, semua pekerjaan di toko diserahkan kepada kami. Kepada pelanggan, dia selalu bilang kalau dia pemilik gedung di Kuningan ini. Ada lagi yang lain, dan saya pernah mendengar dia menyuruh manajer untuk selalu menyisihkan 30% dari penjualan dalam bentuk tunai. Cinta merasa sulit bernapas. Sari, terima kasih sudah memberitahuku. Kembali ke kafe, Cinta langsung masuk ke kantor dan membuka brankas. Ia memeriksa riwayat transaksi rekening atas nama bersama mereka dari awal hingga akhir. Setiap bulan, uang sebesar 50 hingga 100 juta rupiah mengalir ke rekening pribadi Budi selama 3 tahun terakhir. Tangan Cinta yang menekan kalkulator bergetar hebat. Total 1,85 miliar. Saat itu, seseorang masuk ke kantor, membuat Cinta buru-buru menutupi dokumen. Bu, ini saya. Maaf membuat kaget. Sepertinya ibu juga harus melihat ini. Sari menyerahkan sebuah USB kecil. Apa ini? File cadangan CCTV cafe. Mas Budi selalu menyuruh saya menghapusnya secara berkala, tapi saya tidak menghapusnya untuk berjaga-jaga. Saat Cinta menyambungkan USB itu ke laptopnya, rekaman video Budi yang dengan santai membuka brankas dan mengambil tumpukan uang tunai pun terputar. Bagaimana bisa dia melakukan ini pada orang sebaik ibu? Sari tidak sanggup melanjutkan kata-katanya dan menunduk. Cinta menggenggam tangan Sari dengan hangat. Sari, terima kasih banyak. Pukul 3 sore, Cinta turun ke tempat parkir dan menuju mobil Budi.
Ia mengeluarkan kartu memori dari dashboard kamera dan menyambungkannya ke ponselnya. Dalam rekaman itu, Budi terlihat pergi ke sebuah apartemen di kawasan SCBD setiap hari Kamis. Apartemen Tower SCBD. Cinta mencatat alamat itu dengan jelas. Saat kembali ke kafe, Budi sudah ada di sana. Wah, kamu bekerja keras? Ya. Kalau lelah, pulang saja duluan. Tidak apa-apa, kita pulang bersama. Cinta menatap lurus ke wajah Budi. Wajah seorang pembohong yang tak tahu malu. Dalam perjalanan pulang, Budi membuka percakapan dengan santai. Oh iya, Kamis depan tolong jaga kafe lagi ya, aku harus pergi. Kamis lagi? Kamu sibuk sekali setiap hari Kamis. Apa maksud nada bicaramu itu? Kenapa kamu jadi sinis begini? Aku kenapa? Rasanya kamu terus mencurigaiku. Apa aku berbuat salah? Cinta memalingkan wajahnya keluar jendela. Merasa bersalah, ya? Apa katamu? Bukan apa-apa. Begitu sampai di rumah, Cinta masuk ke kamar tidur dan mengeluarkan catatan dari tasnya. Apartemen Tower SCBD. Besok, ia harus pergi ke sana untuk mengakhiri segalanya. Pukul 10 malam, saat Budi sedang mandi, Cinta kembali membuka ponselnya. Pesan-pesan dari Rina menggores hatinya. Jangan-jangan si Lintah itu curiga? Belakangan ini gelagatnya aneh. Besok aku akan merayunya sedikit. Kebetulan ini hari jadi pernikahan kami. Hari jadi, kalian akan kencan? Membayangkannya saja aku cemburu. Mau bagaimana lagi, sayang? Tunggu sebentar lagi, ya. Cinta meletakkan ponsel itu. Bukan amarah, melainkan rasa hampa yang luar biasa, seolah seluruh darah di tubuhnya terkuras. Suara pintu kamar mandi terbuka. Cinta berbaring di tempat tidur dan memejamkan mata, berpura-pura tidur. Budi berbaring di sampingnya, dan dengan lembut mengelus punggung Cinta. Sentuhan itu terasa menjijikkan, seperti seekor ular yang merayap. Cinta, kamu tidur? Besok hari jadi pernikahan kita, ingat kan? Oh ya, apa? Kamu lupa? Aku sudah siapkan hadiah luar biasa, jadi tunggu saja. Cinta menahan rasa mual yang hebat, dan memejamkan matanya lebih erat. Besok, aku harus pergi ke apartemen itu dan membuka pintu neraka, sumpahnya dalam hati. Keesokan paginya, Budi bersiap-siap untuk berangkat. Saat membuka pintu depan, ia tersenyum lebar dan menoleh ke Cinta. Cinta, malam ini aku sudah pesan tempat yang luar biasa. Oh ya. Cinta menjawab tanpa ekspresi. Jam 7 malam. Kamu harus dandan secantik mungkin, ya. Jangan terlambat. Begitu suara pintu tertutup, senyum palsu di wajah Cinta lenyap. Ia segera berganti pakaian dan keluar rumah. Apartemen Tower SCBD. Di depan pintu neraka itu, Cinta duduk di kafe seberang, menunggu dengan napas tertahan. Pukul 11 pagi. Jantungnya berdebar kencang. Sebuah sedan hitam yang familiar meluncur ke tempat parkir apartemen, mobil Budi. Budi turun dari kursi pengemudi, disusul seorang wanita dari kursi penumpang. Wanita itu hamil besar, perutnya bahkan tidak bisa disembunyikan oleh gaun longgarnya. Ya Tuhan! Cangkir kopi di tangan Cinta bergetar hebat. Budi dengan sangat alami merangkul lengan wanita itu. Mereka tertawa dan bercanda seperti sepasang kekasih yang bahagia, lalu menghilang ke dalam gedung. Cinta bangkit seperti kesurupan dan masuk ke lobi apartemen. Kakinya terasa berat saat mendekati petugas keamanan. Permisi, Pak. Orang yang baru saja masuk. Apa Bapak tahu mereka tinggal di unit nomor berapa? Sepertinya saya kenal mereka. Petugas keamanan itu memandangi Cinta dari atas ke bawah. Oh, maksud Anda suami istri di unit 1204? Iya, sepertinya benar. Mereka sudah tinggal di sini lebih dari 3 tahun. Istrinya dulu perawat di klinik kulit, tapi berhenti setelah hamil. 3 tahun. Satu kata itu membuat pandangan Cinta menjadi gelap. Ia nyaris terjatuh, tetapi berhasil menahannya. Oh, begitu ya, terima kasih. Cinta berjalan terhuyung-huyung keluar dan duduk di bangku seberang. Ia menatap ke jendela di lantai 12. Entah berapa lama waktu telah berlalu. Pukul 2 siang, Budi dan wanita itu muncul kembali. Cinta tanpa sadar mengangkat ponselnya dan menekan tombol rekam video.
Mereka berdua yang tampak sedang berjalan-jalan, duduk sejenak di bangku. Budi memasangkan sesuatu di pergelangan tangan Rina. Saat layar diperbesar, terlihat sebuah gelang emas berkilauan di bawah sinar matahari. Itu adalah gelang emas pusaka yang selalu dibanggakan ibu mertuanya, yang katanya hanya diwariskan kepada menantu perempuan dari keluarga bangsawan 300 tahun. Ia teringat ibu mertuanya pernah berkata akan memberikan gelang itu jika ia melahirkan anak. Budi mengeluarkan sebuah kotak mewah lagi dan memberikannya kepada Rina. Isinya sebuah pulpen. Sayang, ini adalah simbol kesuksesanku. Sekarang akan kuberikan pada anak kita. Wah, terima kasih, ya. Aku cinta kamu. Rina berjinjit dan mencium pipi Budi. Aku juga cinta kamu, dan bayi kita. Budi dengan penuh kasih mengelus perut buncit Rina. Menyaksikan pemandangan itu, ponsel Cinta nyaris jatuh dari tangannya. Pulpen itu adalah peninggalan ayahnya saat meninggal dunia. Setelah mereka berdua pergi dengan mobil, Cinta masih belum bisa bangkit dari bangku. Rasanya seluruh dunia runtuh. Saat itu, telepon berdering, seolah panggilan dari neraka. Itu Budi. Sayang, kamu di mana? Jangan lupa janji makan malam kita, ya. Kenapa diam saja? Ada masalah? Tidak. Aku sedang bersiap-siap. Oke, jam 7 di restoran Hotel Indonesia Kempinski. Hari ini hari spesial, jadi pakai gaun tercantikmu, ya. Setelah menutup telepon, Cinta kembali ke rumah dan menyalakan laptopnya. Rina. Begitu ia mencari nama wanita itu, akun media sosialnya muncul. Postingan 6 bulan lalu. Hari ini pemeriksaan pertama dengan ayah bayi kami. Jantungku berdebar-debar. Di samping foto USG, tangan Budi terlihat jelas. Postingan 3 bulan lalu, berfoto di depan gedung suami. Sebentar lagi, anak kami juga akan berlarian dengan bebas di sini. Latar belakang foto itu adalah gedung milik Cinta. Postingan sebulan lalu, pusaka yang diwariskan oleh ibu mertua. Begitu berharga dan sakral sampai tanganku gemetar. Foto gelang emas yang menyilaukan. Cinta tidak punya kekuatan untuk melihat lebih jauh dan menutup laptopnya. Pukul 6 sore, Cinta mengenakan gaun hitam yang paling glamor namun paling menyedihkan. Ia menutupi wajahnya yang pucat di cermin dengan riasan tebal. Sesampainya di tempat yang dijanjikan, Budi sudah menunggu. Wow, Cinta ayu. Cantik sekali. Memang istriku yang terbaik. Budi dengan cekatan menarik kursi untuknya. Sudah 7 tahun kita bersama. Waktu cepat sekali berlalu, ya. Iya. Cinta, bertemu denganmu adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku. Karena kamulah, aku bisa menjadi seperti sekarang ini. Budi menuangkan anggur sambil berbisik dengan suara manis. Benarkah kamu berpikir begitu? Tentu saja. Oh, ini. Budi mengeluarkan sebuah kotak kecil dan meletakkannya di depan Cinta. Di dalam kotak itu ada sebuah kalung dengan liontin berlian imitasi yang murahan. Hadiah hari jadi pernikahan. Suka? Terima kasih. Coba pakai. Pasti sangat cocok di lehermu. Budi tersenyum percaya diri. Selama makan, Budi tidak henti-hentinya berbicara tentang masa depan. Cinta, aku ingin membuka cabang kafe kedua dan mengembangkan bisnis lebih jauh. Bisakah kamu berinvestasi sedikit lagi? Berapa yang kamu butuhkan? Sekitar 5 miliar. Ini kesempatan emas. Percayalah padaku sekali ini saja. Cinta mengangkat gelas anggurnya dan meminumnya dalam sekali teguk. Akan kupikirkan. Terima kasih, istriku memang hebat. Budi menggenggam tangan Cinta, tetapi tangan itu terasa dingin seperti es. Dalam perjalanan pulang, Cinta memecah keheningan. Budi. Ya, sayang. Apa ada yang kamu sembunyikan dariku? Wajah Budi sempat menegang, tetapi kemudian berubah menjadi senyum licik. Apa maksudmu? Apa yang bisa kusembunyikan darimu? Tentu saja tidak ada. Benarkah? Tentu saja. Hari ini kan hari bahagia kita. Kenapa kamu begini terus? Cinta tidak bertanya lebih jauh dan memalingkan wajah keluar jendela. Lampu-lampu jalanan tampak kabur di balik air matanya. Begitu sampai di rumah, Budi langsung masuk ke kamar tidur dengan alasan lelah.
Cinta duduk di sofa ruang tamu dan memutar ulang video yang ia rekam berkali-kali. Budi dan Handrina yang tertawa bahagia. Momen saat ia memasangkan gelang emas. Momen saat mereka berciuman di pipi. Air mata yang ditahannya akhirnya mengalir deras. Ia tidak bisa hidup seperti orang bodoh lagi. Cinta mengambil ponselnya dan mengirim pesan kepada temannya, sang pengacara. Besok ada waktu, ada yang perlu kukonsultasikan segera. Balasan datang dengan cepat. Ada apa? Besok jam 2 siang datang saja ke kantorku. Terima kasih. Sampai jumpa besok. Cinta meletakkan ponselnya. Kini, saatnya untuk mengembalikan segalanya. Babak pertama dari balas dendam yang seperti neraka telah dimulai. Keesokan paginya, Cinta langsung menuju kantor pengelola gedung. Pak Hartono, yang telah menjaga gedung itu selama 20 tahun sejak zaman ayahnya, sedang melihat dokumen dengan kacamata bacanya. Pak Hartono, ada yang ingin saya bicarakan. Oh, Ibu Cinta. Silakan masuk. Ada apa, Bu? Pak Hartono membungkuk dan bangkit dari kursinya. Cinta menutup pintu kantor dan duduk di hadapannya. Pak, apakah belakangan ini ada yang aneh dengan suami saya? Mata Pak Hartono sempat bergetar, lalu ia mengalihkan pandangannya. Aneh bagaimana, Bu? Beliau kan orang yang sangat sibuk. Pak Hartono, tolong bicara jujur. Apa Bapak tidak merasa dia bertemu dengan wanita lain? Pak Hartono terbatuk kering. Aduh, Bu. Laki-laki kan memang begitu, sesekali melirik yang lain, tapi pada akhirnya akan kembali ke keluarga, jangan terlalu dipikirkan. Jadi, Bapak juga tahu. Bukan begitu, Bu. Saya hanya bicara secara umum saja, kalau laki-laki memang begitu. Pak Hartono tergagap karena panik. Pak Hartono, Bapak sudah melihat saya sejak kecil. Bapak juga sudah 20 tahun mengabdi pada ayah saya, jangan berbohong pada saya. Bu, saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Saya hanya tahu beliau sibuk mengurus kafe. Baiklah. Kalau begitu saya permisi. Cinta keluar dari kantor, tetapi sikap Pak Hartono yang mencurigakan mengganjal di hatinya. Saat berbelok di sudut koridor, Cinta mendengar suara dari dalam dan membeku di tempat. Pak Hartono sedang menelepon seseorang. Cinta menahan napas dan mendekat lagi ke pintu kantor. Halo, Pak Budi, ini saya, Hartono. Iya, baru saja Ibu Cinta datang. Itu Budi. Cinta menutup mulutnya dengan tangan. Iya, beliau menanyakan apakah Bapak bertemu wanita lain. Jangan khawatir, Pak. Saya bilang saya tidak tahu apa-apa. Tangan Cinta gemetar karena marah. Oh iya Pak, uang lelah bulan ini kapan ya ditransfer? Bulan lalu juga janji transfer 1 juta. Uang lelah. Kata itu membuat seluruh darah di tubuh Cinta terasa dingin. Oh, baik Pak. Saya akan cek transferannya. Tentu saja, saya akan selalu melayani Bapak dengan baik. Suara telepon ditutup. Cinta buru-buru bersembunyi. Saat jam makan siang, Cinta memanfaatkan kesempatan saat Pak Hartono keluar untuk makan dan masuk kembali ke kantor pengelola. Tanpa ragu, Cinta menemukan kunci cadangan di laci meja Pak Hartono dan membuka laci yang terkunci. Di dalam laci, ada sebuah buku tabungan. Buku tabungan atas nama Pak Hartono. Mata Cinta membelalak saat memeriksa riwayat transaksinya. Sejak 3 tahun lalu, setiap bulan, uang dari Budi sejumlah 5 hingga 10 juta rupiah terus masuk secara rutin. Cinta mengobrak-abrik dokumen lain seperti orang gila. Sebuah tumpukan proposal renovasi gedung jatuh ke tangannya. Di proposal tertulis biaya proyek sebesar 800 juta rupiah, tetapi di kwitansi pembayaran yang sebenarnya, angkanya hanya 300 juta rupiah. 500 juta. Sudah jelas kemana selisihnya pergi. Di bagian terdalam laci, ada sebuah USB kecil. Cinta menyambungkan USB itu ke komputer kantor, dan sebuah folder dengan nama yang mengejutkan muncul. Laporan pengawasan harian Ibu Cinta Ayu. Saat file dibuka, catatan selama 3 tahun terakhir tersusun rapi berdasarkan tanggal. Setiap gerak-geriknya telah diawasi. Cinta mencabut USB itu dan memasukkannya ke dalam saku. Saat itu, terdengar suara langkah kaki dari luar. Cinta buru-buru mengembalikan laci ke kondisi semula dan keluar. Di koridor,
ia berpapasan langsung dengan Pak Hartono. "Oh, Ibu Cinta, ada apa lagi kemari? Ada barang yang tertinggal." Cinta tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. "Oh ya, Pak Hartono. Boleh saya lihat kwitansi renovasi gedung terakhir?" Wajah Pak Hartono menegang. "Aduh, itu. Dokumennya belum saya rapikan, Bu, besok akan saya carikan." "Baiklah." Saat Cinta hendak berbalik, ia memanggil Pak Hartono dengan suara dingin. "Pak Hartono, jika ayah saya masih hidup, kira-kira apa yang akan beliau katakan?" Maksud Ibu?" Pak Hartono bertanya dengan bingung. Ditusuk dari belakang oleh orang yang sudah dianggap seperti keluarga selama 20 tahun. Apakah beliau tidak akan menangis darah? Cinta menatap lurus ke mata Pak Hartono. Wajah pria itu memucat. "Bukan apa-apa. Besok tolong siapkan dokumennya, ya." Kembali ke rumah, Cinta memindahkan seluruh isi USB ke laptopnya. Saat itu, temannya, Dian, sang pengacara, menelepon. "Cinta, kamu tidak lupa janji hari ini, kan?" "Tentu saja. Aku baru mau berangkat. Ada apa sebenarnya?" "Suaramu terdengar tidak baik. Nanti akan kuceritakan semuanya." Cinta membawa semua barang bukti dan menuju kantor pengacara. Di atas meja, ia meletakkan foto, video, bukti penggelapan, dan USB, semuanya. "Dian, lihat ini." Ekspresi Dian menjadi serius saat memeriksa bukti-bukti itu satu persatu. "Cinta, ini sudah direncanakan untuk menelan seluruh hartamu. Aku harus bagaimana?" "Pertama, perselingkuhan dan penggelapan ini buktinya sudah sangat kuat, bisa dilaporkan secara pidana. Dan Pak Hartono ini jelas-jelas melakukan pengkhianatan kepercayaan. Jadi Budi bisa masuk penjara?" "Bisa. Tapi masalahnya adalah pembagian harta Gonogini. Dalam skenario terburuk, pria itu bisa mendapatkan 30% dari hartamu. 30% itu 90 miliar. Cinta memejamkan matanya erat-erat. Ia tidak bisa membiarkan harta peninggalan ayahnya direbut begitu saja. "Dian, apa yang harus kulakukan?" "Pertama, ada kemungkinan besar pria itu menyembunyikan aset di tempat lain. Kita harus mencari tahu apakah ada penyembunyian aset. Kita harus mendapatkan bukti yang lebih kuat." Keluar dari kantor pengacara, Cinta langsung kembali ke gedungnya. Ia mendekati Pak Hartono yang sedang duduk di kantor pengelola. "Pak Hartono, mulai besok Bapak tidak perlu masuk kerja lagi." Pak Hartono melompat dari kursinya. "Apa, Bu?" Tiba-tiba. "Kenapa, Bu? Bapak pasti tahu alasannya, kan?" Cinta mengacungkan USB di tangannya di depan mata pria itu. Wajah Pak Hartono memucat pasi. "Bu, ini salah paham. Saya bisa jelaskan. 20 tahun. Bahkan setelah ayah saya meninggal, saya sangat percaya dan mengandalkan Bapak. Bagaimana bisa Bapak melakukan ini pada saya?" Suara Cinta bergetar sedih. Pak Hartono langsung berlutut di tempat. "Bu, saya benar-benar bersalah. Mohon maafkan saya sekali ini saja. Bangun. Saya tidak punya niat untuk memaafkan." Cinta berbalik dengan dingin. "Besok serahkan semua pekerjaan dan segera pergi. Kalau tidak, saya akan lapor polisi." "Bu, tolong." Cinta berjalan pergi tanpa menoleh, meninggalkan Pak Hartono yang memohon-mohon. Sabtu pagi, ibu mertuanya datang tanpa pemberitahuan. Cinta menyambutnya dengan ekspresi kaget, tetapi ibu mertuanya dengan santai duduk di sofa ruang tamu. "Budi di mana?" "Pergi ke kafe, Bu. Minggu depan, ibu mau liburan ke Bali dengan teman-teman, bisa kan kasih uang saku yang banyak?" Ibu mertuanya melempar tasnya ke meja. "Bu, bulan lalu kan sudah." "Aduh, menantu pelit sekali sama mertua. Kamu tahu kan betapa susahnya ibu membesarkan suamimu sendirian?" Suara ibu mertuanya menggelegar. Cinta diam-diam mengeluarkan uang tunai dari dompet dan memberikannya. "Ini, Bu." Nah, memang hanya Cinta yang bisa diandalkan. "Budi beruntung sekali punya menantu sepertimu." Ibu mertuanya tersenyum puas sambil menghitung uang. Cinta menahan sakit di dadanya dan mengambil laptop. "Bu, ada yang ingin saya tunjukkan." "Apa itu?" Cinta membuka akun media sosial Rina. Layar penuh dengan foto Rina yang hamil bersama Budi. Senyum di wajah ibu mertuanya lenyap, tetapi hanya sesaat.
Apa yang mau kamu tunjukkan? Budi selingkuh, Bu. Wanita itu bahkan sudah hamil. Ibu mertuanya menghela napas panjang, lalu menatap lurus ke arah Cinta. Ibu tahu. Apa? Cinta tidak percaya dengan pendengarannya. Ibu tahu? Ibu tahu semua ini? Laki-laki kan wajar kalau sesekali selingkuh. Kamu yang selama 7 tahun tidak bisa punya anak itu yang lebih bermasalah. Seluruh tubuh Cinta gemetar. Bu, apa maksud ibu? Keluarga bangsawan 300 tahun ini butuh penerus. Kamu bahkan tidak bisa melahirkan anak perempuan, apalagi laki-laki. Tapi Rina, dia sudah mengandung generasi ke-8 keluarga kita. Anak laki-laki? Iya, anak laki-laki. Cucu laki-laki kami yang berharga. Ibu mertuanya mengeluarkan setumpuk dokumen dari tasnya. Lihat ini. Surat cerai. Budi sudah tanda tangan. Tangan Cinta bergetar. Saat menerima dokumen itu, stempel Budi memang tertera dengan jelas. Ibu yang menyuruhnya? Bukan menyuruh, tapi menyarankan. Ibu sebenarnya tidak ingin kamu dan Budi bercerai. Kalau kamu mau, kamu bisa merawat anak yang dilahirkan Rina. Bagaimana? Cinta menatap ibu mertuanya dengan tidak percaya. Ibu, apa ibu sudah gila? Kenapa saya harus merawat anak dari selingkuhan suami saya? Kalau begitu, tidak ada pilihan lain. Ceraikan saja. Harta dibagi 2 sama rata. Kenapa harta saya harus dibagi 2? Wajar saja, kan? Selama 7 tahun Budi mengelola kafe dan menaikkan nilai gedung ini. Ibu mertuanya meninggikan suaranya dengan percaya diri. Karena omzet kafe bagus, harga gedung juga ikut naik. Semua itu berkat Budi. Apa ibu juga tahu Budi melakukan penggelapan? Wajah ibu mertuanya sempat terlihat bingung. Penggelapan apa? Dia menggelapkan omzet kafe dan biaya renovasi gedung. Saya punya semua buktinya. Suami istri mana ada penggelapan, itu kan harta bersama. Ibu mertuanya mendengus dan menertawakan Cinta. Lalu, apa ibu yang memberikan gelang emas itu pada Rina? Wajah ibu mertuanya menegang. Iya, aku yang menyuruh Budi memberikannya. Toh dia akan menjadi menantu di keluarga ini. Jadi saya bukan menantu? Kamu tidak bisa memberikan keturunan. Air mata deras jatuh dari mata Cinta. Kata-kata ibu mertuanya seperti pisau yang menusuk jantungnya. Sudahlah, kamu pasti lelah. Kita cerai baik-baik dan jalan masing-masing. Ibu mertuanya tersenyum sinis dan bangkit dari duduknya. Cinta bangkit dan berteriak, "Keluar! Cepat keluar!" Apa? Berani-beraninya kamu pada mertua. Saya bukan lagi mertua atau apapun. Cepat keluar. Ibu mertuanya mendengus dan berjalan ke pintu depan. Oh iya, Rina akan melahirkan bulan depan. Selesaikan semuanya sebelum itu. Suara pintu dibanting bergema di seluruh rumah. Cinta jatuh berlutut di tempat. Seluruh tenaganya seakan terkuras. Saat itu, ponselnya berdering. Nama Cintaku yang muncul di layar terasa menjijikkan. Sayang. Ibu tadi datang, ya? Cinta? Kenapa diam saja? Ada masalah? Ibumu meninggalkan surat cerai. Keheningan dingin terdengar dari seberang telepon. Cinta, kita perlu bicara. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan denganmu. Cinta tanpa ragu mematikan telepon. Di atas meja ruang tamu, surat cerai yang telah disobek-sobek tergeletak. Harta bersama dibagi masing-masing 50%. Cinta menggenggam sobekan kertas itu dan mengertakkan giginya. Tidak akan pernah. Aku tidak akan menyerahkan gedung ayah pada manusia seperti itu. Cinta mengangkat telepon dan menelepon Dian. Dian, ini aku, Cinta. Perang dimulai. Aku akan melaporkan mereka semua dengan bukti yang kumiliki. Baik, Cinta. Aku menghargai keputusanmu. Aku akan membantumu sampai akhir. Cinta memandang keluar jendela. Di tengah gemerlap malam Jakarta, gedung-gedung ayahnya berdiri kokoh. Iya, ayah, aku pasti akan melindunginya, semua milik ayah. Cinta menyeka air mata panasnya. Budi pulang dan duduk berhadapan dengan Cinta. Cinta, kita perlu bicara. Kita cerai. Suara tegas Cinta membuat wajah Budi memucat. Apa yang ibuku katakan padamu? Wanita itu hamil,
Kamu selingkuh selama 3 tahun, dan semua kebohongan yang kau katakan padaku, aku tahu semuanya. Tatapan mata Budi berubah menjadi dingin. Cinta, ini salah paham. Tolong dengarkan aku. Kamu menyimpan nomorku sebagai lintah. Apalagi yang perlu dikatakan? Itu hanya. Tidak perlu didengar lagi. Pembagian harta akan kulakukan dengan caraku. Karamu, maksudmu? Uang yang kau gelapkan, biaya renovasi yang kau mainkan dengan Pak Hartono, semuanya akan kulaporkan. Tangan Budi gemetar. Kau punya bukti? Apa kau pikir aku akan melakukan ini tanpa bukti? Cinta bangkit dari kursinya. Besok segera kemasi barang-barangmu dan pergi. Malam ini tidur di kamar tamu. Cinta. Cinta mengabaikan teriakan Budi dan masuk ke kamar tidur, mengunci pintu. Dari luar, Budi menggedor pintu. Tetapi Cinta tidak menoleh. Cinta duduk di tempat tidur dan membalik foto pernikahan mereka. Senyum bahagia kedua orang di foto itu kini terasa seperti kutukan. Tetapi Cinta tidak takut lagi. Selayaknya putri ayahnya, ia akan melawan dengan kuat dan bijaksana. Keesokan paginya, Cinta memanggil Budi ke kantor kafe yang kosong. Di atas meja, bukti-bukti pengkhianatannya tersebar lengkap. Budi yang masuk ke kantor membeku melihat dokumen-dokumen di atas meja. Duduk. Sepertinya banyak yang harus kita bicarakan. Suara Cinta sering hines. Saat Budi dengan enggan duduk, Cinta melemparkan foto-foto itu satu persatu ke hadapannya. Foto mesra dengan Rina, video saat memasangkan gelang emas ibu mertuanya, rekaman saat keluar masuk apartemen seperti rumah sendiri. Ini bukti cinta yang kau katakan. Cinta membuka tumpukan dokumen berikutnya. Dan ini bukti ketamakanmu yang menjijikkan. Selama 3 tahun, kau menggelapkan 1,8 miliar. Itu belum termasuk uang sewa yang tidak pernah kau bayar. Cinta, ini salah paham, tolong dengarkan aku. Mata Budi langsung berkaca-kaca. Aku benar-benar bersalah, maafkan aku. Tolong maafkan aku sekali ini saja. Tepat saat itu, layar ponsel Budi menyala dengan notifikasi pesan. Lintah itu masih belum bisa kau singkirkan? Perutku sudah sebesar gunung, kau mau membuatku menunggu sampai kapan? Budi terkejut dan membalikkan ponselnya, tetapi sudah terlambat. Kalau mau berakting, setidaknya jangan sampai ketahuan. Ucap Cinta dingin. Seketika, ekspresi Budi berubah total. Ia menyeka air matanya, bersandar di kursi, dan tersenyum sinis. Ya, benar. Aku sudah 3 tahun bersama Rina. Terus kenapa? Karena itu aku minta cerai. Bagus, aku setuju. Tapi harta dibagi rata, ya. Budi mengeluarkan kalkulator, dan dengan sengaja menekannya. Harga 3 gedung itu 300 miliar, jadi bagianku persis 150 miliar. Kau benar-benar sudah gila. Bukan gila, tapi menuntut hakku. Ini kepemilikan bersama yang sah. Budi menyilangkan kakinya dengan angkuh. Aku sudah mengorbankan masa mudaku di kafe ini selama 7 tahun dan menaikkan omzet 3 kali lipat. Berkat itu, nilai gedung juga ikut naik. Omzet 3 kali lipat, pikiranmu memang hanya sampai di situ. Cinta membuka buku catatan penjualan yang asli di sebelahnya. Ini penjualan yang sebenarnya. Dibanding 3 tahun lalu, malah menurun. Bahkan untuk bertahan saja sudah susah. Wajah Budi memerah. Diam. Tetap saja, kepemilikan bersama adalah kepemilikan bersama. Itu hakku secara hukum. Lalu penggelapan? Bagaimana kalau ini kita bawa ke ranah hukum juga? Cinta melempar kartu nama pengacaranya, Dian, ke atas meja. Kau kenal Dian, temanku kan? Aku sudah selesai berkonsultasi. Kepercayaan diri Budi langsung surut. Kalau kita laporkan penggelapan, menurutmu apa yang akan terjadi? 1,8 miliar itu bisa dihukum penjara, loh. Cinta. Kita kan suami istri, bagaimana bisa? Suami istri? Orang yang menyimpan nama istrinya sebagai lintah pantas bicara seperti itu? Budi terdiam. Cinta bangkit dari kursinya. Bangun. Ayo kita selesaikan ini dengan bersih di kantor pengacara. Pukul 2 siang, suasana di kantor pengacara terasa berat. Dian meletakkan dokumen yang telah disiapkannya dan menjelaskan dengan dingin. Bapak Budi Perkasa, bukti penggelapan sangat jelas. Jika dilaporkan secara pidana,
bisa dijatuhi hukuman maksimal 3 tahun penjara. Selain itu, Bapak Budi adalah pihak yang jelas-jelas bersalah dalam perceraian ini, sehingga dalam gugatan pembagian harta, persentase yang didapat akan jauh berkurang. Keringat dingin mengalir di dahi Budi. Berapa yang bisa saya dapat? Paling banyak sekitar 10%. Tentu saja, itu dengan syarat Bapak mengembalikan semua uang yang digelapkan. Budi melompat dari kursinya. Ini tidak masuk akal. Ini penipuan. Siapa yang tidak masuk akal? Apa kau masih belum sadar? Cinta menimpali dengan dingin. Dian memberikan tawaran terakhir. Ada cara mediasi. Ibu Cinta Ayu tidak akan melaporkan secara pidana, sebagai gantinya, semuanya diselesaikan dengan bersih. Bagaimana maksudnya? Dengan syarat, Anda melepaskan semua tuntutan tunjangan dan pembagian harta dalam perceraian. Sebagai gantinya, Ibu Cinta Ayu akan memberikan sejumlah uang kepada Bapak Budi. Mata Budi berbinar. Berapa? Cinta membuka mulut tanpa ragu. Aku akan memberimu 10 miliar. Apa? 10 miliar? Ya. Ambil 10 miliar dan enyah dari hidupku selamanya, atau kembalikan 1,8 miliar dan masuk penjara. Pilihan ada di tanganmu. Budi menggigit bibirnya cukup lama, merenung, lalu akhirnya menghela napas panjang. 10 miliar. Baiklah. Aku setuju. Budi menandatangani surat perjanjian yang disodorkan Dian dan berkata kepada Cinta. Dengan uang ini, aku akan memulai bisnisku sendiri. Lihat saja nanti. Silakan. Semoga berhasil. Keluar dari kantor, Budi menahan lengan Cinta yang hendak pergi. Benarkah kita berakhir seperti ini? Memangnya kau berharap apa lagi? Kita sudah bersama selama 7 tahun. Selama itu kau berbohong, apa artinya waktu? Cinta menepis tangan Budi dengan tatapan jijik. Cepat pergi ke wanita jalang itu. Ibumu membanggakan cucu generasi ke-8 dari keluarga bangsawan 300 tahun itu, kan? Budi tampak kaget, seolah bertanya bagaimana Cinta bisa tahu. Cinta berbalik untuk terakhir kalinya. Hiduplah dengan baik. Dan jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Malam itu, Cinta memandangi kopi Budi yang kosong. Sambil melihat papan nama usang yang masih tergantung, ia bergumam. Besok, aku harus menurunkan papan nama itu. Di sudut kafe, Sari sedang membersihkan dengan tekun. Bu, sudah malam. Iya. Hanya ingin melihat-lihat sebentar. Mas Budi tadi sudah mengambil semua barangnya. Brankas juga sudah kosong. Begitu ya? Anu, Bu? Kalau begitu, apa saya masih bisa terus bekerja di sini? Sari bertanya dengan cemas. Cinta menatap Sari dan tersenyum hangat. Tentu saja. Tanpa kamu, bagaimana kafe ini bisa berjalan? Mata Sari langsung berkaca-kaca. Bu, saya akan bekerja dengan sangat keras. Apapun akan saya lakukan. Aku tahu. Selama ini, terima kasih banyak, Sari. Cinta menepuk pundak Sari. Sekarang, mari kita berdua memulai sesuatu yang hebat. Baik, Bu. Sari menjawab dengan senyum cerah. Keluar dari kafe, Cinta menatap gedung peninggalan ayahnya. Ayah, aku berhasil melindunginya. Kembali ke rumah, Cinta memasukkan semua barang peninggalan Budi ke dalam kotak dan meletakkannya di depan pintu. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, ia tidur sendirian di tempat tidurnya. Bukan kesepian, melainkan perasaan bebas yang luar biasa menyelimuti tubuhnya. Saat itu, ponselnya berdering. Itu ibunya. Cinta, apa kabar, nak? Ibu. Aku sudah bercerai. Benarkah, pria itu? Dia selingkuh sampai punya anak. Apa? Ibu sudah bilang dari awal tidak suka dengan pria itu. Mendengar suara ibunya, Cinta akhirnya menangis. Sekarang lupakan semuanya dan mulai hidup baru. Ibu akan selalu mendukungmu. Terima kasih, Bu. Setelah menutup telepon, Cinta memejamkan mata. Mulai besok, ia akan hidup dengan berani di dunia ini dengan namanya sendiri, Cinta Ayu. Seminggu setelah perceraian, Budi Perkasa mencairkan 8 dari 10 miliar rupiah dalam bentuk tunai di bank. Wajahnya dipenuhi senyum serakah saat memegang tas besar berisi uang. Ya, inilah awal dari kehidupanku yang sebenarnya. Budi langsung menuju gedung di seberang kafe Cinta.
Bertemu dengan pemilik gedung, Budi meletakkan tas uangnya di atas meja dengan angkuh. Saya mau sewa dari lantai 1 sampai 3. 3 lantai sekaligus? Sewanya saja 200 juta sebulan. Apa Anda sanggup? Saya tahu. Saya akan bayar di muka untuk 1 tahun. Budi membuka tasnya dan menunjukkan tumpukan uang tunai, membuat mata pemilik gedung terbelalak. Uang sebesar 2,4 miliar rupiah berpindah tangan saat itu juga. Keesokan harinya, Budi memanggil perusahaan interior paling terkenal di Jakarta. Pokoknya harus yang paling mewah. Jadikan ini kafe paling glamor dan mewah di Jakarta. Berapa anggaran yang Bapak siapkan? Sekitar 5 miliar. Dengan 5 miliar, kita bisa pasang lantai marmer dari Italia dan lampu gantung kristal di langit-langit. Bagus. Dan pesan 3 mezzine espresso termahal dari Italia. Pembangunan kafe mewah itu pun dimulai. Rina, yang perutnya semakin besar, datang dan memeluk lengan Budi sambil melihat-lihat lokasi. Sayang, kursinya harus warna emas, ya. Harus berkilauan biar terlihat mewah. Tentu, semua yang kamu mau, sayang. Budi mengelus perut buncit Rina dengan penuh kasih. Saat anak kita lahir, dia akan menikmati lingkungan terbaik di pusat kota Jakarta ini. Sebulan kemudian, Budi bahkan mengundang wartawan dan mengadakan pesta pembukaan yang meriah. Budi's Premium Lounge. Sejarah baru kafe termewah di Jakarta dimulai. Di tengah kilatan lampu kamera, seorang wartawan mengajukan pertanyaan tajam. Pak Budi, kebetulan sekali kafe Anda berseberangan dengan kafe yang dikelola oleh mantan istri Anda. Saya dan mantan istri sudah berpisah secara baik-baik dan saling mendukung jalan masing-masing. Bisnis ya bisnis. Budi tersenyum dengan sangat percaya diri. Sementara itu, Cinta memandangi kopi Budi yang kosong dengan sedih. Bu, semua pelanggan pindah ke seberang. Bagaimana nasib kita? Sari berkata dengan wajah murung. Tidak apa-apa, Sari. Kita mulai saja dari awal lagi. Cinta berkata dengan tenang sambil membersihkan kursi tua. Sari, bagaimana kalau kita ubah kafe ini menjadi sesuatu yang baru? Bagaimana, Bu? Kita mulai dengan bersih-bersih total. Cinta dan Sari mulai membersihkan debu yang menumpuk di setiap sudut kafe. Cinta berpikir sejenak, lalu menoleh ke Sari. Sari, mulai sekarang kamu adalah karyawan tetap di kafe ini. Karyawan tetap, Bu? Ya. Gajimu juga akan dinaikkan. Aku akan mendukungmu, jadi kamu harus ambil sertifikasi barista. Mata Sari berkaca-kaca. Bu, terima kasih banyak, sungguh. Keesokan harinya, pukul 4 pagi, Cinta mendaftarkan namanya di sebuah sekolah barista. Biasanya kursus ini butuh 3 bulan. Apa tidak apa-apa? Saya ingin menyelesaikannya dalam sebulan. Apa mungkin? Jika Anda berlatih 8 jam sehari, bukan tidak mungkin. Saya akan melakukannya. Cinta bangun setiap pagi buta dan pergi ke sekolah. Tangannya melepuh karena uap panas, dan ia berlatih latte art hingga larut malam. 2 minggu kemudian, Budi's Premium Lounge resmi dibuka. Interior yang mewah, dan kopi yang mahal cukup untuk menarik orang. Sebaliknya, kafe Cinta hanya dikunjungi kurang dari 10 orang sehari. Bu, kalau begini terus kita bisa bangkrut. Sari berkata seolah akan menangis. Sari, kita bahkan belum memulai. Cinta tersenyum tipis. Sebulan kemudian, Cinta berhasil mendapatkan sertifikasi barista dengan kecepatan yang mengejutkan semua orang. Kembali ke kafe, Cinta dan Sari begadang semalaman untuk meneliti menu baru. Sari, kita akan membuat menu spesial yang tidak ada di dunia ini. Menu apa, Bu? Kopi yang bisa menghangatkan hati orang. Suatu hari, Sari tidak sengaja menumpahkan espresso panas dan lengannya terbakar parah. Oh, Sari. Cinta berlari menghampiri Sari. Tidak apa-apa. Apa yang terjadi? Maaf, Bu, saya ceroboh. Jangan minta maaf. Cepat kita ke rumah sakit. Cinta hampir menggendong Sari ke rumah sakit dan membayar semua biaya pengobatan. Bu, ini semua karena saya. Saya hanya merepotkan. Jangan bicara seperti itu. Kita kan keluarga. Mendengar kata-kata hangat Cinta, Sari akhirnya menangis. Malam itu, Cinta mengambil keputusan.
Di atas denah kafe yang usang, ia mulai menggambar sebuah gambaran baru. Di seberang jalan, di kafe Budi, pesta meriah sedang berlangsung untuk merayakan omzet harian 200 juta rupiah. Sayang, lihat tidak? Kafe si Lintah itu sepi sekali. Sudah kuduga. Tanpa aku, apa yang bisa dia lakukan? Budi memeluk Rina dan tertawa pongah. Tetapi mereka tidak tahu bahwa cinta, dalam diam, tetapi lebih kuat dari siapapun, sedang mempersiapkan awal yang baru. Sari, sebentar lagi kita akan membuat semua orang terkejut. Maksud ibu? Itu rahasia. Rahasia yang sangat indah. Cinta tersenyum sambil memandang keluar jendela. Di balik gemerlap lampu kafe Budi, Fahar mulai meningsing. Serangan balik cinta yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Cinta mempresentasikan visi baru kafenya di depan para staf. Suaranya mantap tanpa getaran. Lantai 1 akan menjadi kafe buku di mana siapapun bisa membaca dengan nyaman. Lantai 2 akan menjadi ruang kerja bersama bagi para wanita yang memiliki mimpi untuk berkarya. Dan lantai 3 akan menjadi galeri untuk memamerkan karya-karya seniman wanita. Mata Sari membulat. Bu, itu ide yang sangat luar biasa. Namanya juga akan diganti? Ya, akan menjadi Cafe Pita. Mengandung makna terlahir kembali. Saat pembangunan dimulai, Cinta mengawasi proyek seolah-olah sedang membangun rumahnya sendiri. Pah, di sini pasang lampu dengan warna hangat agar mata para pembaca nyaman. Ruang kantor di lantai 2, gunakan partisi kaca agar tidak terasa sempit dan lebih terbuka. Selama 2 bulan pembangunan, Cinta secara pribadi mencari para pengusaha wanita untuk diajak bergabung. Pada hari presentasi pertama, sekitar 30 wanita berkumpul dengan ekspresi ragu. Dengan 3 juta rupiah sebulan, kami menyediakan ruang kantor untuk mewujudkan mimpi Anda. Saya harap tempat ini bisa menjadi sarang di mana kita saling menguatkan dan tumbuh bersama. Setelah presentasi selesai, 10 wanita langsung memutuskan untuk bergabung. Ada Min Jeong, seorang desainer yang ingin menghias dunia dengan aksesori buatannya, Suyeon, seorang penulis yang ingin menghibur orang dengan ceritanya, dan Hyewon, yang mengembangkan kosmetik sendiri untuk menyembuhkan atopi anaknya. Mereka adalah para wanita dengan mimpi yang berharga. Sari, bagaimana luka bakarmu? Jangan sampai membekas. Jangan khawatir, Bu. Ibu kan melarang saya menyentuh air sedikit pun. Banyak sekali pekerjaan yang bisa dilakukan dengan satu tangan. Keduanya saling mengandalkan, dan akhirnya menyelesaikan semua persiapan. Akhirnya, hari pembukaan Cafe Pita. Cinta bangun sebelum fajar, dengan tulus menggiling biji kopi dan menyeduh kopi. Pukul 10 pagi, Min Jeong, yang menyewa ruang di lantai 2, menjadi pelanggan pertama dengan wajah gembira. Wow, tempat ini benar-benar berubah. Suasananya hangat sekali. Kamu suka, Min Jeong? Tentu saja. Terima kasih banyak sudah memajang karyaku di tempat seindah ini. Di salah satu dinding kafe, karya-karya tulus dari para pengusaha wanita yang bergabung bersinar seperti permata. Sore harinya, pelanggan yang mendengar kabar dari mulut ke mulut mulai berdatangan. Wah, suasana di sini enak sekali. Nyaman untuk membaca, dan yang terpenting, kopinya sangat enak. Menjelang malam, seorang wartawan dari koran lokal mendatangi Cinta. Saya dengar ini adalah kafe spesial yang membantu para wanita untuk bangkit kembali. Bukan bangkit kembali, tapi sebut saja sebagai mitra yang memulai awal yang baru bersama-sama. Keesokan harinya, koran memuat artikel dengan judul, Wanita yang disebut Lintah oleh suaminya, kini menjadi sayap pelindung bagi para wanita yang terluka. Membaca artikel itu, para wanita dengan berbagai kisah hidup mendatangi Cafe Pita. Saya juga sedang mempersiapkan usaha. Apakah orang seperti saya bisa bergabung? Saya merasa sangat putus asa setelah bercerai, tapi artikel ibu memberi saya keberanian. Pada akhir pekan pertama pembukaan, Cinta mengadakan pasar loak untuk menjual produk-produk para pengusaha wanita. Pasar itu sukses besar. Orang-orang berdatangan seperti semut, dan barang-barang yang disiapkan ludes dalam sekejap mata. Di seberang jalan, dari balik jendela kaca lantai 3 Budi's Premium Lounge, Budi menyaksikan pemandangan itu dengan tidak percaya. Ada apa di sana? Kenapa ramai sekali? Rina menggerutu dengan suara kesal.
Itu semua hanya sesaat. Dengan bisnis yang tidak menghasilkan uang seperti itu, berapa lama dia bisa bertahan? Budi berusaha bersikap biasa saja, tetapi matanya bergetar cemas. Sebulan kemudian, Cafe Pita telah menjadi tempat baru yang populer di Jakarta. Bu, omzet hari ini lebih dari 50 juta. Sari berlari dengan wajah gembira untuk melapor. Di ruang kerja bersama lantai 2, 10 lampu kantor menyala hingga larut malam. Di galeri lantai 3, pameran tunggal pertama seorang seniman wanita yang tidak dikenal berhasil diselenggarakan. Menjelang malam, saat merapikan kafe, Sari bertanya pada Cinta. Bu, apa kita benar-benar berhasil? Tentu saja. Kita baru saja melangkah. Cinta memandang keluar jendela. Kafe Budi masih memancarkan cahaya gemerlap, tetapi entah kenapa terlihat kosong. Sari, kita melakukan sesuatu yang jauh lebih penting daripada uang. Apa itu, Bu? Memberi orang harapan bahwa mereka bisa bangkit kembali. Keduanya saling memandang dan tersenyum cerah. Saat lampu Cafe Pita padam, kehangatannya seolah menyebar ke dunia luar. 3 bulan setelah Cafe Budi dibuka, pada rapat pagi, wajah manajer tampak muram. Pak, omset kemarin mencapai 100 juta. Bagus. Strategi premiumku berhasil. Budi tertawa puas. Tetapi ekspresi manajer tidak berubah. Tapi, Pak, laba bersihnya. Laba bersih? Kenapa tidak bisa bicara? Minus, Pak. Wajah Budi yang tadinya penuh senyum langsung menegang. Apa? Minus? Bagaimana bisa rugi padahal omset tunat-huna sehari? Manajer menyerahkan laporan dengan tangan gemetar. Biaya biji kopi premium saja 200 juta sebulan. Gaji 15 karyawan 300 juta. Tetap saja tidak masuk akal. Sewa dan biaya pengelolaan 250 juta. Biaya iklan 80 juta setiap bulan. Budi mencoba menghitungnya sendiri, tetapi hasilnya tidak berubah. Jelas merugi. Kurangi biaya iklan sekarang juga. Pak, jika iklan dikurangi, pelanggan juga akan berkurang. Sebagian besar pelanggan yang datang sekarang adalah karena melihat iklan. Tepat saat itu, Rina masuk ke kantor sambil memegangi perutnya yang besar. Sayang, ajari mereka sopan santun. Suhu kopinya kurang 2 derajat saja minta dibuatkan ulang, dan mereka menurutinya begitu saja. Aku kesal sekali. Rina berteriak pada seorang karyawan di area utama. Dan latte art apa ini? Ini buih, bukan seni. Cepat buatkan lagi. Saat karyawan itu ketakutan hendak mengambil cangkir, Rina dengan sengaja membanting cangkir itu ke lantai. Kerja yang benar, dasar bodoh. Maaf, Bu. Budi buru-buru menenangkan Rina. Rina, tenanglah, banyak orang melihat. Apa? Aku suruh tenang? Aku ini istri pemilik kafe, masa aku tidak boleh berbuat sesukaku? Saat Rina berteriak, manajer mendekati Budi dan berbisik. Pak, bulan ini saja sudah 5 karyawan yang berhenti. Apa? Kenapa? Karena Ibu Rina. Mereka bilang tidak tahan lagi. Sementara itu, Cafe Pita mencapai hasil yang luar biasa dalam 6 bulan. Bu, rata-rata pengunjung harian kita sudah lebih dari 500 orang. Sari melapor dengan wajah gembira. Penaka? Dan komisi penjualan produk para pengusaha wanita saja lebih dari 100 juta sebulan. Cinta memeriksa buku catatan dengan teliti. Jelas untung. Saat itu, seorang perwakilan dari sebuah perusahaan besar mendatangi Cinta. Apakah Anda pemilik Cafe Pita? Ya, benar. Kami ingin secara resmi mengajukan kontrak catering untuk kafe kesejahteraan karyawan perusahaan kami. Kontrak catering? Ya. Awalnya, kami ingin kontrak dengan 5 cabang, masing-masing 100 juta per bulan. Mata Cinta membelalak. Dengan 5 cabang, Anda akan mendapatkan pendapatan tetap 500 juta sebulan. Setelah meninjau kontrak, Cinta menandatanganinya dengan tangan gemetar. Seminggu kemudian, ada telepon dari instansi pemerintah. Anda telah disertifikasi sebagai perusahaan ramah perempuan. Anda akan mendapatkan keringanan pajak. Benarkah? Anda juga terpilih sebagai contoh sukses dukungan wirausaha perempuan dan masuk nominasi penghargaan Presiden. Kisah sukses Cafe Pita menyebar ke seluruh negeri, dan permintaan waralaba membanjir. Sebaliknya,
Cafe Budi terjerumus ke dalam krisis tanpa akhir. Pak, kerugian bulan ini 300 juta. Apa? 300 juta. Jika kita tidak menurunkan biaya bahan baku, bulan depan. Diam. Meninggalkan Citra Premium adalah jalan pintas menuju kebangkrutan. 3 bulan setelah pembukaan, modal awal Budi sebesar 8 miliar hampir habis. Sudah jatuh tertimpa tangga. Rina yang telah melahirkan seorang putra semakin sering mengomel. Sayang, apa kita tidak punya uang untuk popok anak kita? Maaf, uangnya sedikit kurang. Kenapa kafe itu begitu? Lihat saja kafe Cinta Ayu di seberang, sukses besar. Rina berteriak sambil menunjuk-nunjuk. Suatu hari, Budi mengirim mata-mata yang menyamar sebagai pekerja paruh waktu ke kafe Cinta. Seminggu kemudian, pemuda itu datang menemui Budi dan menundukkan kepala. Pak, saya benar-benar minta maaf. Ada apa? Saya ingin terus bekerja di kafe Pita. Apa? Kamu gila? Ibu Cinta adalah orang yang sangat baik. Beliau memperlakukan karyawan sebagai keluarga, bukan mesin pencari uang. Pemuda itu menyerahkan amplop berisi uang. Uang ini saya kembalikan. Dan saya sudah menceritakan semuanya kepada Ibu Cinta. Dasar pengkhianat. Budi mengangkat tinjunya, tetapi pemuda itu hanya menunduk dan meninggalkan kafe. Malam itu, Rina pulang dengan membawa banyak tas belanja dari merek-merek mewah. Berapa semua ini? Sekitar 300 juta. Aku stres, ia dibelanya. Kamu gila? Kita tidak punya uang sebanyak itu. Kukira aku menikah dengan konglomerat, ternyata penipu miskin. Rina berteriak dan melempar barang-barang. Ibu mertuanya pun datang dan menambah masalah. Aku datang untuk melihat cucuku yang berharga. Kenapa kafe ini jadi begini? Katanya rugi. Ini hanya sementara, Bu. Ibu mertuanya mengambil bayi dari gendongan Budi. Bagaimana kalau aku saja yang merawatnya? Kalian berdua sepertinya tidak mampu mengurus anak. Ibu. Akhirnya, kafe Budi disita dan diiklankan untuk dijual. Uang jaminan 10 miliar itu sulit. Pasar sedang lesu. Kalau begitu. 5 miliar? Kalau tanpa uang jaminan, hanya biaya interior, saya bisa coba carikan. Budi terduduk lemas di tempat. Mimpi ambisiusnya yang dimulai dengan 10 miliar, lenyap seperti fata morgana dalam 6 bulan. Pada saat yang sama, Cinta sedang duduk berhadapan dengan Sari di kantor kafe Pita, tersenyum. Bu, Anda masuk nominasi penghargaan CEO Wanita tahun ini. Saya? Iya, acara penghargaannya bulan depan. Cinta memandang keluar jendela. Terlihat spanduk besar disuakan di kafe Budi. Akhirnya jadi seperti itu. Ucap Sari getir. Cinta mengangguk. Bisnis yang tidak menghargai orang pada akhirnya akan hancur. Iya, Bu. Malam di kafe Pita masih dipenuhi kehangatan orang-orang. Para pengusaha wanita saling mengucapkan selamat atas kesuksesan satu sama lain dan bermimpi tentang hari esok. Cinta memandangi mereka dan tersenyum dalam diam. Ia baru menyadari bahwa kesuksesan sejati bukanlah tentang uang, melainkan tentang memenangkan hati orang. Budi yang telah merapikan kafenya, pindah ke sebuah kamar kos sempit dan berjamur bersama Rina. Ambisinya yang dimulai dengan 10 miliar, dalam 6 bulan kembali menjadi saldo rekening 50 juta. Hanya ini semua sisa uang kita? Katanya dapat 10 miliar. Rina berteriak sambil menggendong bayinya. Aku investasi di kafe, bayar sewa, dan biaya hidup. Jadi kau menghabiskan semuanya? Kau lupa berapa banyak uang yang kau habiskan? Rina menangis histeris. Kenapa aku bisa percaya dan bertemu dengan manusia seperti ini, menghancurkan hidupku? Budi mencoba mencari pekerjaan di kafe-kafe lain, bermimpi untuk bangkit kembali. Tetapi dunia begitu kejam. Halo, saya Budi Perkasa. Saya punya pengalaman 7 tahun mengelola kafe besar di Jakarta. Oh, Anda yang dulu punya Kopi Budi, ya? Pewawancara meletakkan CV-nya dan berkata dingin. Maaf, sepertinya Anda tidak cocok dengan kami. Boleh saya tahu alasannya? Dunia ini lebih sempit dari yang Anda kira. Penggelapan harta mantan istri, perlakuan tidak adil terhadap karyawan, nama Budi Perkasa sudah masuk daftar hitam.
Budi merasa seperti kepalanya dipukul palu. Tidak ada satu tempat pun yang mau menerimanya. Akhirnya, orang tua Rina yang mendengar kabar itu datang ke kamar kos mereka. Dasar penipu. Kau hancurkan hidup putriku dan sekarang kau masih berani menunjukkan wajahmu. Ayah Rina mencengkeram kerah baju Budi dengan kasar. Bergaya seperti orang kaya, tapi malah membuat putri kami tinggal di tempat berjamur ini. Ceraikan dia sekarang juga. Ayah, maafkan saya. Diam. Tunjangan dan biaya anak, kalau telat sepeser pun, akan langsung kujebloskan ke penjara. Rina pun mengemasi barang-barangnya, dan pergi ke rumah orang tuanya bersama anaknya. Kirim biaya anak 30 juta setiap bulan. Kalau tidak, aku akan langsung menuntutmu. 30 juta? Aku bahkan tidak punya pekerjaan sekarang. Dari mana uang sebanyak itu? Itu urusanmu, bukan urusanku. Begitu Rina pergi, Ibu Budi dan orang tua Rina berebut hak asuh anak. Bagaimanapun juga, aku harus mendapatkan cucu generasi ke-8 keluarga kami. Dengan keluarga miskin seperti itu, bagaimana bisa kami menyerahkan cucu kami yang berharga? Di tengah pertengkaran kedua keluarga, Budi benar-benar terbuang. Akhirnya, ia mulai bekerja paruh waktu di minimarket malam hari dan menjadi sopir panggilan. Pukul 3 dini hari, seorang pemabuk masuk ke minimarket. Woi, cepat ambilkan rokok. Pemabuk itu menendang rak hingga jatuh. Budi diam-diam berlutut dan memunguti barang-barang yang berserakan di lantai. Kenapa hidupku jadi seperti ini? Rasa malu membuat air matanya menggenang. Suatu malam, saat menjadi sopir panggilan, ia mendapatkan pelanggan yang merupakan kenalan Cinta. Permisi. Anda Pak Budi, kan? Mantan suami Ibu Cinta? Budi menundukkan kepalanya dalam-dalam. Pelanggan itu mendecakkan lidah dan menertawakannya. Cinta sukses besar, sementara Anda. Kasihan sekali. Rina akhirnya mengajukan gugatan tunjangan anak, dan pengadilan menyita gaji Budi. Uang yang ia terima setiap bulan tidak sampai 10 juta. Pada saat yang sama, Cinta berdiri di atas panggung acara penghargaan CEO wanita tahun ini yang gemerlap. Pemenang penghargaan utama adalah Ibu Cinta Ayu, CEO Cafe Pita. Tepuk tangan meriah membahana. Cinta menerima piala dan tersenyum cerah. Penghargaan ini saya terima bersama semua wanita di negeri ini yang tidak kehilangan harapan di tengah keputusasaan. Semua penonton berdiri dan memberikan tepuk tangan meriah. Acara penghargaan itu disiarkan langsung ke seluruh negeri. Budi yang sedang membersihkan kuah mie instan di minimarket, tanpa sadar mengangkat kepalanya. Di layar TV, terlihat wajah Cinta yang bersinar paling terang. Cafe Pita telah menjadi merek yang melambangkan tantangan baru bagi para wanita, dan saat ini sedang mempersiapkan pembukaan 30 cabang di seluruh negeri. Suara penyiar menusuk telinga Budi seperti pisau. Tangan Budi yang memegang lap bergetar. Itu semua seharusnya gedungku. Tetapi semuanya sudah tidak bisa diubah lagi. Seorang pelanggan masuk dan berkata dengan santai. Rokok 1. Ya, selamat datang. Budi secara refleks menundukkan kepala dan menyapa. Di bawah cahaya lampu neon dingin minimarket, bayangan Budi tampak panjang dan menyedihkan. Di luar jendela, spanduk bertuliskan Cafe Pita mendukung mimpi para wanita berkibar tertiup angin. Saat itu ponselnya berdering. Itu Rina. Tunjangan anak bulan ini telat lagi. Besok pagi akan langsung kulaporkan ke pengadilan, jadi siap-siap saja. Telepon ditutup dengan kasar. Budi berdiri sendirian di minimarket yang kosong, menatap layar TV yang mati dengan hampa. Istri yang ia ejek sebagai lintah telah menjadi CEO sukses yang dikagumi semua orang, sementara dirinya yang merasa akan menjadi raja dunia, kini menjadi orang rendahan yang tidak dipedulikan siapapun. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Monolog hampa Budi lenyap ditelan udara dingin subuh. Kurang dari 30 menit setelah gemerlap lampu panggung penghargaan padam, ponsel Cinta berdering keras. Nomor yang tidak dikenal muncul di layar. Hello? Apakah benar ini dengan Wali dari Ibu? Ini dari UGD Rumah Sakit Medistra. Jantung Cinta serasa jatuh ke lantai. Ya. Ibu saya? Ya. Beliau baru saja tiba dengan ambulans. Kondisinya kritis, mohon segera datang.
Wajah Cinta memucat pasi. Masih dengan gaun pestanya, Cinta mencegat taksi dan melaju gila-gilaan ke rumah sakit. Setibanya di UGD, seorang dokter menyambutnya dengan wajah panik. Pendarahan otak. Harus segera dioperasi sekarang juga. Pendarahan otak? Apa maksud Anda, Dok? Jumlah pendarahannya terlalu banyak, bisa mengancam nyawa. Tidak ada waktu lagi. Mohon tanda tangani surat persetujuan ini. Tangan Cinta gemetar seperti daun saat dokter menyodorkan formulir. Dokter, tolong ibu saya. Tolong selamatkan ibu saya. Kami akan melakukan yang terbaik. Lampu merah di atas pintu ruang operasi menyala. Operasi besar selama 8 jam dimulai. Cinta berlutut di koridor dingin di depan ruang operasi, menangkupkan kedua tangannya. Tuhan, tolong selamatkan ibuku. Ambil semua milikku, asal ibuku selamat. Entah berapa lama berlalu, Sari datang terengah-engah. Bu Cinta. Ada apa? Ibu baik-baik saja? Sari. Cinta menangis sesenggukan di pelukan Sari seperti anak kecil. Ibuku pingsan. Ini semua karena aku. Bukan, Bu, ibu Anda orang yang kuat. Beliau pasti akan melewatinya. Malam yang panjang berlalu, dan baru pada pukul 3 subuh lampu ruang operasi padam. Seorang dokter keluar dengan wajah lelah. Operasinya sudah selesai, tapi, dokter, bagaimana ibu saya? Beliau baik-baik saja, kan? Pendarahannya sudah dihentikan, tetapi kemungkinan pasien sadar kembali hanya sekitar 30%. Dunia Cinta runtuh. 30%. 72 jam ke depan akan menjadi masa kritis. Melihat ibunya di ruang ICU, hati Cinta terasa hancur berkeping-keping. Seluruh tubuhnya dipasangi mesin-mesin yang tak terhitung jumlahnya. Ibu. Dari dalam tas tangan ibunya yang diserahkan perawat, tumpukan obat keluar. Obat sakit kepala dosis tinggi untuk 6 bulan. Cinta segera menemui dokter yang merawat ibunya. Apakah ibu saya sering sakit kepala? Ya, sejak 6 bulan lalu beliau mengeluhkan sakit kepala yang hebat. Tapi kenapa beliau tidak bilang apa-apa pada saya? Beliau berkali-kali mengatakan bahwa putrinya sedang melewati masa sulit, jadi beliau tidak ingin menambah beban pikiran Anda. Cinta terduduk dan menangis histeris. Rasa bersalah karena perceraian dan penderitaannya telah membuat ibunya sakit membuatnya sulit bernapas. Cinta menyerahkan semua urusan kafe kepada Sari. Sari, tolong urus kafe untuk sementara. Ibu jangan khawatir, saya akan menjaganya dengan nyawa saya. Cinta menempatkan tempat tidur lipat kecil di kamar rumah sakit dan tidak pernah meninggalkan sisi ibunya sedetik pun. Ibu, apa ibu dengar suaraku? Ini Cinta, putri ibu. Ibunya tidak memberikan reaksi apapun. Setiap hari, Cinta memijat tangan dan kaki ibunya yang kaku dan memutarkan lagu-lagu lama kesukaan ibunya. Sebulan berlalu. Kondisi ibunya tidak membaik sedikit pun. Wali pasien, jika kondisi ini terus berlanjut, mungkin Anda harus mulai mempersiapkan hati. Tidak, saya tidak akan pernah menyerah, tetapi ada kemungkinan mati batang otak. Tidak mungkin. Ibu saya pasti akan sadar. 2 bulan berlalu, Cinta bahkan mencari dan mendatangkan ahli rehabilitasi paling terkenal dari Amerika. Biayanya tidak akan sedikit. Tidak masalah. Berapapun biayanya, asalkan ibu saya bisa selamat. Tetapi setelah 3 bulan, kondisi ibunya tetap sama. Saat menemukan buku harian tua di bawah tempat tidur ibunya, Cinta membacanya lembar demi lembar dengan hati hancur. Cinta sangat menderita karena perceraiannya. Andai saja aku bisa menanggung penderitaan ini untuknya. Hari ini Cinta menelepon sambil menangis. Hati seorang ibu hancur berkeping-keping. Cinta, meskipun seluruh dunia memunggungimu, ibu ini akan selalu ada di sisimu. Semangat, putriku. Cinta memeluk buku harian ibunya dan menangis dalam diam. Ibu, maafkan aku. Aku yang salah. Maafkan aku, Bu. Saat itu, tim medis memanggilnya lagi. Wali pasien, sekarang Anda harus mempertimbangkan dengan serius untuk menghentikan perawatan penunjang hidup. Saya sudah bilang, tidak akan pernah. Tetapi, ibu saya bukan orang yang mudah menyerah. Karena itu, saya juga tidak akan menyerah. Cinta kembali ke kamar dan menggenggam tangan ibunya. Ibu, ingat tidak?
Waktu kita bertiga pergi ke Bali, ayah, aku, dan ibu. Cinta menelan air matanya dan menceritakan kenangan-kenangan indah masa lalu. Waktu itu ibu bilang, sambil berjalan di pantai bergandengan tangan dengan ayah, inilah saat paling bahagia di dunia. Tepat saat itu, kelopak mata ibunya yang tertutup bergetar sangat halus. Ibu, Cinta berteriak, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Barusan kelopak mata ibu saya bergerak. Dokter berlari dan memeriksa kondisi ibunya, lalu segera menyiapkan tes gelombang otak. Beberapa saat kemudian, hasil yang ajaib keluar. Sinyal kesadaran yang sangat lemah, tetapi jelas terdeteksi. Ya Tuhan, ada kemungkinan pulih. Cinta menggenggam erat tangan ibunya. Ibu, apa ibu dengar suaraku? Semangat sedikit lagi. Kita bisa mulai lagi. Kita bisa bahagia lagi. Saat itu, jari ibunya bergerak sangat lemah, seolah membalas genggaman cinta. Di ujung terowongan yang panjang dan gelap, cahaya keajaiban akhirnya mulai terlihat. Perjuangan menuju keajaiban selama 2 minggu dimulai. Ahli rehabilitasi setiap hari memijat tubuh kaku ibunya untuk membangunkan kesadarannya. Ibu, jika Anda mendengar suara saya, coba kedipkan mata sekali saja, Anda pasti bisa. Di tengah keheningan yang mencekam, kelopak mata ibunya berkedip sangat lambat dan berat. Berhasil. Kesadarannya mulai kembali. Cinta menggenggam tangan ibunya dan menangis haru. Ibu, ini aku, Cinta. Apa ibu dengar suaraku? Ibunya dengan susah payah menggerakkan mulutnya. Tidak ada suara yang keluar, tetapi bentuk mulutnya jelas mengatakan, Cinta. Iya, Bu. Aku di sini. Di samping ibu. Bahkan dokter pun tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ini adalah kecepatan pemulihan yang sulit dijelaskan secara medis. Ini benar-benar keajaiban. Fisioterapi yang berat selama lebih dari 6 jam setiap hari terus berlanjut. Cinta tidak pernah meninggalkan sisi ibunya, menyeka keringat di dahi ibunya. Seminggu kemudian, ibunya akhirnya mengucapkan kata pertamanya dengan suara serak. Cinta. Ibu. Aku di sini. Bu. Cinta memeluk ibunya erat-erat. Maafkan ibu. Kenapa ibu yang minta maaf? Aku yang berdosa. Karena aku, ibu jadi seperti ini, aku yang minta maaf, Bu. Tidak. Ibu ini yang tidak cukup kuat. Ibu dan anak itu berpelukan dan menangis cukup lama. Sebulan kemudian, ibunya akhirnya bisa duduk di kursi roda. Baik, Bu. Sekarang kita mulai latihan berjalan. Ibu pasti bisa. Aku akan memegangmu erat-erat. Langkah pertama yang diambil dengan bantuan Cinta memang goyah, tetapi setiap hari semakin membaik. 2 bulan kemudian, ibunya bisa berdiri di atas kedua kakinya sendiri tanpa alat bantu. Cinta, bagaimana dengan kafe? Baik-baik saja? Tentu, ibu jangan khawatir. Sari sangat pandai mengurusnya. Kita sudah bersiap membuka 20 cabang di seluruh negeri. Ya Tuhan, putriku. Kau telah melakukan hal yang luar biasa. Saat itu, Sari datang membawa sekeranjang besar bunga. Ibu, melihat ibu sehat kembali. Saya sangat senang. Aduh, Sari. Sudah lama sekali kita tidak bertemu. Ibunya menggenggam tangan Sari dengan hangat. Terima kasih banyak sudah menjadi kekuatan bagi Cinta. Ibu cepat sembuh adalah kekuatan terbesar bagi kami. Pada hari pemeriksaan terakhir, dokter berkata dengan suara haru. Anda sudah pulih sepenuhnya. Kasus seperti ini sangat langka. Ini adalah keajaiban yang diciptakan oleh ketulusan putri Anda dan tekad ibu. Menjelang kepulangan, Cinta dengan hati-hati mengajukan usul. Ibu, kita ke Bali yuk. Bali? Iya. Sambil beristirahat dan mengenang masa lalu. Kita istirahat penuh sebulan saja di sana. Senyum cerah merekah di wajah ibunya. Ayo, kita pergi. Bersama putriku. Keduanya menyewa sebuah villa nyaman di Bali dengan pemandangan laut. Setiap pagi, ibu dan anak itu berjalan-jalan di pantai sambil bergandengan tangan. Cinta, jangan hanya bekerja terus. Pikirkan juga kebahagiaanmu sendiri. Ibu, kau adalah wanita yang cukup kuat dan bijaksana. Sekarang kau lebih dari berhak untuk bahagia. Ibunya menggenggam erat tangan Cinta. Luka karena pria jahat itu, buang semuanya ke laut. Aku sudah melupakannya, Bu. Benarkah? Iya.
Sekarang, kalau ada yang memanggilku Lintah, aku tidak akan merasa apa-apa, aku bisa menertawakannya. Keduanya saling memandang dan tertawa terbahak-bahak. Suatu sore, sambil melihat matahari terbenam, ibunya berkata, "Kalau ayah masih hidup, dia pasti sangat bangga padamu. Aku bisa melakukan ini berkat gedung peninggalan ayah. Bukan gedung, tapi hatimu yang membuatnya terjadi, hati yang ingin membantu para wanita." Ibunya menggenggam tangan Cinta. "Tapi Cinta, jangan hanya bekerja, carilah kebahagiaanmu juga." "Kebahagiaanku?" "Iya. Sukses dalam bisnis itu penting, tapi kebahagiaan pribadimu juga penting. Kau bisa bertemu cinta yang baru, atau melakukan hal yang benar-benar ingin kau lakukan." Cinta menatap ibunya. "Ibu, aku sudah cukup bahagia sekarang. Benar tidak kesepian?" "Kadang-kadang. Tapi tidak apa-apa." Keesokan paginya, saat berjalan-jalan, Cinta dan ibunya menemukan pemandangan yang menakjubkan. Laut Bali dari atas tebing berkilauan dengan warna zamrud. Ombak putih yang menghantam batu karang hitam menciptakan pemandangan yang luar biasa. "Wow, indah sekali." Ibunya terpesona. "Tempat ini sangat istimewa." Cinta melihat sekeliling. Di atas tebing terhampar tanah yang luas, lokasi yang sempurna untuk memandang laut. "Ibu, di sini." "Apa?" "Aku ingin membangun cabang kafe pita kedua di sini." "Cabang Bali." Mata Cinta berbinar. Minum kopi sambil melihat pemandangan ini, sepertinya hati yang terluka pun bisa sembuh. "Itu ide yang sangat bagus." Ibunya menepuk pundak Cinta. "Bagaimana kalau kita membuat ruang penyembuhan bagi para wanita yang memulai hidup baru di sini?" "Iya. Orang-orang yang lelah di kota bisa datang ke sini untuk beristirahat dan mendapatkan kekuatan baru." Cinta mengeluarkan ponselnya dan mulai mengambil foto. "Ibu juga sering-sering datang ke sini untuk istirahat." "Ya, aku akan buatkan ruang khusus untuk ibu." "Benarkah?" "Tentu saja. Kalau ibu sehat, aku juga bahagia." Keduanya berdiri lama di sana, memandangi laut. Angin meniup rambut mereka, tetapi terasa menyegarkan. "Cinta." "Ya? Seperti yang kau katakan, pekerjaan juga bisa menjadi kebahagiaan. Terutama jika itu adalah pekerjaan yang memberikan harapan kepada orang-orang di tempat seindah ini." Cinta memeluk ibunya. "Ibu, aku sayang ibu. Aku juga sayang kamu." Dari kejauhan, terdengar suara camar. Angin Bali seolah memberkati awal yang baru. Setelah istirahat sebulan yang seperti mimpi, hari mereka kembali ke Jakarta. Di depan kafe Pita, sebuah spanduk besar terpasang. "Selamat datang kembali, Ibu. Kami turut berbahagia atas kesembuhan Anda." Semua anggota kafe berlari keluar dan menyambut ibu dan anak itu dengan tepuk tangan meriah. "Ibu, melihat ibu sehat kembali, kami semua ikut terharu. Jadilah mentor abadi kami." Ibunya terharu hingga matanya berkaca-kaca. Cinta membuat pengumuman kejutan di depan semua orang. "Ibu saya akan menjabat sebagai ketua Dewan Yayasan Pita yang akan kita dirikan." Semua orang bersorak gembira seolah itu adalah kebahagiaan mereka sendiri. Ibunya mengambil mikrofon dan berkata dengan suara bergetar, "Bisa bersama dengan wanita-wanita pemberani dan cantik seperti kalian semua, membuat hidup saya terasa seperti terlahir kembali." Malam itu, Cinta dan ibunya makan malam berdua di rumah. "Aku sayang ibu, ibu juga sayang kamu, Nak." Ibunya mengelus kepala Cinta dengan lembut. Di luar jendela, gemerlap malam Jakarta bersinar seperti permata. Ibu dan anak itu saling memandang dan tersenyum paling bahagia di dunia. 3 tahun berlalu. Acara perayaan pencapaian 30 cabang kafe Pita di seluruh negeri diadakan di kantor pusat Jakarta, dipenuhi oleh orang-orang dari berbagai daerah. Kepada 300 pengusaha wanita yang hadir di sini hari ini, saya ucapkan selamat yang tulus. Di bawah sorotan lampu, Cinta berkata dengan suara penuh haru di atas panggung. 3 tahun lalu, kita pertama kali bertemu di sini dengan luka dan keputusasaan masing-masing. Tetapi hari ini, kita telah menjadi keluarga yang paling bisa diandalkan satu sama lain. Tepuk tangan meriah membahana. Cinta melanjutkan pengumumannya dengan suara penuh haru. Hari ini, saya secara resmi mendeklarasikan berdirinya Yayasan Pita.
Yayasan ini akan mengumpulkan dana sebesar 50 miliar rupiah setiap tahun untuk mendukung awal yang baru bagi lebih banyak wanita. Sorak-sorai meledak. Ibu Cinta naik ke atas panggung dan menggenggam tangan putrinya dengan hangat. Sebagai ketua Dewan Yayasan Pita, saya akan berbagi pengalaman hidup saya dan menjadi mentor abadi di sisi kalian. Setelah acara selesai, Ketua Asosiasi Pengusaha Wanita Indonesia mendekati Cinta. Ibu Cinta Ayu, Anda terpilih sebagai penerima penghargaan Pengusaha Wanita Indonesia tahun ini. Saya? Iya. Ibu Cinta Ayu tidak hanya menjalankan bisnis, tetapi juga mewujudkan nilai harapan di masyarakat ini. Seminggu kemudian, di acara penghargaan, Cinta menulis pidato penerimaannya dengan pulpen tua ayahnya. Semoga kau mencapai mimpi yang lebih besar. Tulisan yang terukir di peninggalan ayahnya membuat matanya terasa panas. Sebulan kemudian, Cinta berdiri di depan 500 mahasiswa di Aula Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Selamat pagi, semuanya. Saya adalah wanita yang pernah disebut lintah oleh suaminya, Cinta Ayu. Aula sempat bergemuruh. Tetapi sekarang, saya adalah mitra dari 300 pengusaha wanita dan CEO Cafe Pita. Cinta menceritakan masa lalunya yang menyakitkan dan proses untuk bangkit dengan tulus. Setelah kuliah selesai, seorang mahasiswi mendekati Cinta dengan mata berkaca-kaca. Ibu, saya juga merasa sangat putus asa setelah bercerai, tetapi mendengar kuliah ibu hari ini, saya mendapatkan keberanian yang besar. Kamu pasti bisa. Jangan pernah menyerah. Sementara itu, pada saat yang sama, Budi sedang makan siang dengan nasi kotak kedaluarsa di sudut minimarket. Di TV kecil di dalam toko, wajah yang familiar muncul. Cafe Pita, yang telah menuliskan kisah sukses wirausaha wanita, secara resmi mempersiapkan penawaran saham perdana di Bursa Efek. Kapitalisasi pasar yang diperkirakan oleh industri mencapai 500 miliar rupiah. Tangan Budi yang memegang sendok bergetar. 500 miliar? Teman sesama pekerja paruh waktu yang makan di sebelahnya mendecakkan lidah. Wah, CEO itu hebat sekali, ya. Dengar ceritanya, dia hidup sambil diejek lintah oleh suaminya, lalu setelah cerai jadi sukses besar begitu. Katanya mantan suaminya yang brengsek itu sekarang jadi miskin dan jadi sopir panggilan. Syukurin. Budi tidak sanggup mengangkat kepalanya. Saat pulang setelah menjadi sopir panggilan di pagi buta, ponselnya berdering, itu Rina. Budi, tunjangan anak sudah telat 3 bulan. Kau benar-benar ingin masuk penjara, ya? Maaf, aku benar-benar tidak punya uang. Lalu kenapa kau menikahiku dan punya anak? Dasar penipu. Telepon ditutup dengan kasar. Ibu Budi masih terus bertengkar dengan orang tua Rina memperebutkan cucu. Kenapa kami tidak boleh bertemu dengan cucu generasi ke-8 keluarga kami? Dengan keluarga miskin, apa hak kalian untuk bertemu anak itu? Cinta mengunjungi makam ayahnya. Ia meletakkan sebuah koran di depan batu nisan. Di halaman depan koran, wajah Cinta terpampang besar. CEO wanita yang disebut Lintah, menulis kisah sukses 500 miliar. Ayah, aku berhasil. Gedung peninggalan ayah dan hidupku, semuanya berhasil kulindungi. Cinta mengeluarkan pulpen ayahnya dan menandatangani namanya di halaman pertama proposal bisnis baru. 1. Pita Global, platform untuk pengusaha wanita di seluruh dunia. Ayah, sekarang aku akan melangkah menuju mimpi yang lebih besar. Saat itu, suara ceria Sari memanggil Cinta. Ibu CEO. Baru saja ada telepon dari perusahaan investasi terbesar di Amerika. Mereka menawarkan investasi sebesar 300 miliar. Penaka? Iya. Sekarang kita benar-benar akan mendunia. Cinta mengangkat kepalanya dan menatap langit. Di antara awan gelap yang berlalu, sinar matahari yang menyilaukan turun. Saat Cinta masuk ke kantor pusat Cafe Pita, kafe itu dipenuhi oleh tawa penuh harapan dari para wanita yang menceritakan mimpi masing-masing. Semoga hari ini, tempat ini menjadi awal yang baru bagi seseorang. Cinta bergumam sambil tersenyum. Bayangan dirinya di jendela kaca kafe bukan lagi Lintah yang terbelenggu oleh luka masa lalu. Dia adalah CEO yang percaya diri, Cinta Ayu, yang bergandengan tangan dengan banyak wanita untuk melangkah maju ke dunia. Ceritanya tidak berakhir di sini.
Ini adalah awal baru dari sebuah kisah yang akan terus berlanjut, memberikan keberanian dan harapan bagi semua wanita di dunia. Selama 7 tahun, cinta yang percaya pada cinta, harus merasakan penghinaan disebut sebagai lintah. Tetapi, ia tidak hancur. Ia berjuang untuk melindungi gedung peninggalan ayahnya, dan merebut kembali martabatnya. Tantangan cinta yang dimulai dari kafe kosong setelah bercerai, bukan sekadar bisnis. Itu adalah wadah solidaritas untuk bangkit bersama para wanita yang terluka, ruang harapan untuk saling mendukung dan tumbuh. Seperti arti nama Cafe Pita, tempat itu menjadi tempat di mana semua wanita bisa terlahir kembali. Sebaliknya, Budi yang meremehkan cinta sebagai lintah, kehilangan segalanya. Kebahagiaan yang ingin ia raih dengan perselingkuhan dan penggelapan, lenyap seperti fata morgana. Ia berakhir menjadi pekerja paruh waktu di minimarket dan sopir panggilan. Semoga kisah ini bisa menjadi penghiburan bagi sebagian orang dan keberanian bagi yang lain. Ingatlah bahwa meskipun jatuh, kita bisa bangkit kembali, dan kesuksesan sejati tidak diciptakan sendirian, tetapi bersama-sama. Bagi yang telah mendengarkan cerita saya sampai akhir, mohon tinggalkan komentar, sudah selesai membaca. Terima kasih.